Multimedia secara bahasa yaitu berasal dari kata multi ataupun multus yang berarti banyak atau lebih dari satu. Sedangkan media yaitu berasal dari kata Latin yaitu medius yang dimana merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara ataupun pengantar. Media di sini yaitu segala sesuatu yang digunakan sebagai penyalur pesan ataupun pengirim pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan juga minat serta perhatian dari siswa, yang dimana di dalam proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan efektif dan juga efisien sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan multimedia secara umum yaitu kombinasi 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks ataupun tulisan. Kemudian jenis-jenis multimedia. Jenis-jenis multimedia di sini yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu multimedia interaktif, yang kedua yaitu multimedia hiperaktif, yang ketiga yaitu multimedia linear. Yang pertama yaitu multimedia interaktif. Multimedia interaktif di sini yaitu pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirimkan ataupun ditampilkan, seperti game, multimedia pembelajaran, ataupun website. Yang kedua yaitu multimedia hiperaktif. Multimedia jenis ini yaitu mempunyai suatu struktur dari elemen-elemen terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkannya, yang dimana dapat dikatakan bahwa multimedia jenis ini mempunyai banyak tautan ataupun link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada, seperti contoh World Wide Web, website, game online. Yang ketiga yaitu multimedia linear, yang dimana pengguna hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal sampai akhir, seperti televisi, film, majalah, koran, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut kepada virtual reality, yang dimana virtual reality di sini yaitu pemunculan gambar-gambar 3 dimensi yang dibuat oleh komputer sehingga terlihat nyata dengan bantuan sejumlah peralatan tertentu, yang dimana menjadikan penggunanya seolah-olah terlibat langsung secara fisik dalam lingkungan tersebut. Virtual reality adalah teknologi yang powerful dan menarik yang bertujuan untuk meniru dunia nyata dengan lingkungan yang dihasilkan oleh komputer dan melibatkan semua indera. Banyak jenis virtual reality yang sudah dibentuk seperti digital reality, simulasi pelatihan, virtual konser, dan lain-lain. Dibandingkan dengan penelitian grafis tradisional, teknologi virtual reality di sini menekankan pada interaksi antara pengguna dan sistem, yang dimana pengguna bisa masuk dan mengalami lingkungan yang digital secara real time, merasa seperti berada di sana sungguhan. Kemudian pada perkembangan teknologi virtual reality, yang dimana dalam dunia pendidikan saat ini virtual reality sudah digunakan di lingkup pendidikan kedokteran, militer, penerbangan, dan masih banyak lagi, seperti di bidang kedokteran misalnya. Calon dokter belajar bagaimana melakukan operasi bedah dengan menggunakan virtual reality. Kemudian di bidang militer, seorang calon tentara dapat berlatih menembak ataupun bertempur tanpa harus membuang-buang peluru asli, dan dapat memperkecil terjadinya kecelakaan. Kemudian dalam pendidikan penerbangan, yang dimana calon pilot dan pilot sekalipun dapat berlatih menerbangkan pesawat tanpa menerbangkan pesawat asli dan mengurangi risiko kecelakaan.
Kemudian khusus untuk pelajar ataupun peserta didik di sekolah, penggunaan virtual reality di sini masih jarang. Tetapi diprediksi di masa mendatang mungkin penggunaan virtual reality di sini di berbagai jenjang pendidikan sekolah akan lazim digunakan. Yang dimana virtual reality di sini memiliki beberapa manfaat bagi pendidikan. Yang diantaranya yaitu yang pertama, teknologi yang menggunakan grafik 3 dimensi, sehingga seakan-akan pengguna merasakan sensasi berinteraksi dengan lingkungan nyata. Yang kedua yaitu membantu siswa memvisualisasikan materi-materi pembelajaran abstrak menjadi lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga yaitu sebagai media pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Yang keempat yaitu meningkatkan minat siswa dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang keenam yaitu membantu siswa dalam melakukan praktikum. Kemudian yang ketujuh yaitu bagi guru, teknologi virtual reality di sini dapat dijadikan perantara untuk mempermudah dalam hal penyampaian materi, serta dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa.